Sahabat Alia, kita ketemu lagi di podcast Dokter Alia THT_official. Kali ini kita akan ngobrol dengan dokter muda. Ada dokter muda Dina, ada dokter muda Risma. Gimana kabarnya kalian? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Deg-degan gitu ya? Iya, deg-degan. Ini pertama kali muncul di podcast. Nah, iya benar Dokter banget. Alia. Oh iya, bukan hanya sekedar kedengeran suaranya aja, tapi juga mukanya tampil ya. Iya. Iya benar. Dina aslinya mana? Saya asli Madura, Pamekasan. Oh, Madura Pamekasan. Kalau Risma? Saya asli Cirebon. Cirebon. Iya, Oh, jauh banget. jauh. ya. jauh banget ya, Iya, benar. bener Udangnya mana udangnya? Oh, udangnya ketinggalan di sana. Ini kayaknya kalian pas banget ya. Ini udang, ini ada petis. Oh iya benar Oh banget. iya, jadi sambel aja gitu. Iya benar. Jangan-jangan sering nyambel kalian. Enggak juga. Iya, juga ya, ya. enggak juga. Karena saya nggak bawa petis dan dia nggak bawa udang. Iya. Oh iya Nggak benar. bisa. Hanya kota masing-masing aja gitu Iya, ya. betul. Tapi emang yang terkenal kan kalau Madura itu petisnya ya. Oh iya. Petisnya asli apa kayak merah gitu ya, beda ya sama yang di sini. Iya lebih coklat lah. Oh, Kalau lebih di sini lebih gelap, lebih hitam di Oh, Jawa. kalau yang merah itu? Yang merah saya kurang tahu ya. Ya mungkin ada yang merah juga ya warnanya ya. Oh, ya mungkin kasih pewarna ya. Ya mungkin bisa Oh, ya, jadi ya. Kalau Cirebon, apa sih Apa apa tuh? namanya? Kotanya beneran kota udang atau? Iya, benar. Sebutannya Kota Udang. Soalnya emang banyak laut di sana, Mbak. Terus Oh. mata pencarian di sekitar laut banyak yang ngambil-ngambil udang gitu. Terus Oh, dijual. gitu. Oh, nelayan ya, lebih ke nelayan. Kalau Iya, Pamekasan lebih banyak. lihat deket laut nggak? Oh deket banget. Oh, deket ya. Sepanjang jalan menuju Pamekasan banyak lautnya. Oh, kirain Jadi- kayak Bangkalan, karena Bangkalan kan begitu nyebrang Suramadu Oh yang langsung Bangkalan. pulau. Nah Iya. terus itu petanya itu ke jalur selatan. Jadi habis Oh. Bangkalan tuh arahnya ke selatan. Jadi banyak pantainya pas ke Madura. Oh, gitu. Iya. Saya juga baru kemarin nyebrang. Oh Ke iya. Bangkalan. Oh, Ke Oh, asli ke bebek Surabaya? yang terkenal. iya bebek. Iya. Senja. Iya, itu yang terkenal banget kan ya. Iya. Kalau Cirebon itu empal gentong ya? Iya, bener Ya banget. Ih, pernah ke sana, Mbak? Enggak sih. Cuma lewat doang kalau Oh, pulang begitu. kampung ke Bogor. Ke Bogor. Oh, Ya, Mbaknya jauh selalu juga ke ya, Mbak, Bogor? Iya, jauh ya. Tapi udah lama lah di sini ya. Oh, iya. Nggak pantas lah jadi orang Bogor ya. Udah jadi orang Lumajang jauh. saja dong. Tapi kalian kok malahan ke UNEDS nih, jauh banget. Nah. Kalau ini deket sih, lebih deket ya. Ah, iya benar. Ya karena Jember ini kayak saudaranya Madura ya Mbak ya. Oh iya benar. Biasanya dibilang orang-orang Madura tuh pindahnya ke Jember. Oh, Madura swasta. Bener banget. Orang Madura kuliahnya di Jember. Oh Biasanya gitu. Nah, orang Cirebon nih. Waduh, kenapa ya? Nyansar kayaknya, Mbak. Soalnya kan ada Jawa Tengah, Iya. masih ada Jawa, Jawa Timur yang Timur. kayak Malang, Surabaya Iya, gitu bener. kan. Nah, ini kok ke Jember yang Iya. paling ujung ya, hampir ujungnya Jawa Paling Timur. ujung. Nggak tahu ya, Mbak. Mungkin ditempatin dari sana aja. Oh, rezekinya Takdir ya. mungkin ya. Iya. Oh. Tapi kalau dari SD sampai SMA-nya di Di Cirebon. Oh, sama. Ini juga di Pamekasan Dina. Iya benar. Oh SD, iya. SMA. Soalnya kan ada juga pengalaman-pengalaman itu yang dari SD-nya dari SMP-nya memang udah di luar kota. Iya, benar. Gitu. Udah ada pengalamannya ke situ. Jadi pengennya ya nggak balik ke kota asalnya. Mungkin nanti kalau udah sukses baru balik. Iya Gitu. iya biasa. Iya, bukan kabur aja dulu sih ya. Iya sih. Tapi bisa juga sih ya. Kabur aja dulu. Oke, kita ngebahas tentang World Hearing Day. Oh iya. Itu kan karena kita di THT dong, Iya, ya kan? Kalian sudah berapa lama di THT? 6 minggu. 6 minggu aja. Oh, 6 udah- minggu aja. Udah mau lulus ya dari THT maksudnya. Iya juga. Nah, berarti materi-materi THT sudah kalian kuasai. Wah, Amin insya Allah. Amin. Iya. Tema tahun ini apa sih? Ya tema tahun ini kebetulan World Hearing Day ngangkat tema Changing Mindset, Empower Yourself. Itu bahasa Madura tuh. Oh, aduh. Bahasa Madura. Coba. Kayaknya keren banget ya kalau denger ya. Apa tuh artinya? Ya changing mindset. Jadi sebenarnya ini sama sih kayak tema tahun lalu. Untuk tema garis besarnya changing mindset juga. Cuma untuk yang tahun lalu lebih ke edukasinya. Nah, kalau sekarang kita lebih ke kayak empowering yourself. Jadi harapannya masing-masing individu dari segala usia tuh bisa
memberdayakan diri sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang kayak ada pendengaran-pendengaran yang kurang gitu, berarti dia maksudnya bisa sadar gitu. Iya. Gitu. Jadi kurang harusnya lebih. lebih sadar dulu lebih aware ke diri sendiri dulu, baru bisa mengedukasi ke lingkungan sekitarnya. Oh iya sih, karena memang zaman-zaman sekarang tuh kayaknya masih banyak yang apa ya, kayak meremehkan bisa dikatakan Iya. gitu Ah, ya, iya, tentang benar. kesehatan telinga. Jadi kayak diurek-urek kayak Oh gitu. iya, Iya nggak sih? miris Bener banget. banget. Kadang di rumah nguruk-nguruk sendiri. Pakai bulu ayam lagi. Nah, Zaman dulu banget ya. Iya, dulu banget ya. Kalau sekarang Kemoceng ya? enggak. Ya parah banget sih ya, sih bener. Kalau sekarang mungkin beda media aja. Iya. Intinya sama-sama ini ngorek. sama-sama ngorek. Iya. Betul. Oke, itu kan temanya kita untuk lebih peduli ya, lebih peduli dengan diri kita sendiri Oh, gitu bener. ya. Itu kalau misalkan kita apa ya, kita pengen peduli, itu tuh harus apa dulu sih yang kita harus merasakan ini dulu atau seperti apa? Ya mungkin setidaknya aware kalau misalkan kadang-kadang ini kayak di masyarakat itu kalau misalnya karena telinga ini bukan hal yang kayak misalkan kalau mata ngelihat burang dikit, Oh, iya. masyarakat lebih aware. Kalau Iya. misalkan telinga keluar cairan atau sakit atau buntuan itu dibiarin, nah itu akhirnya Makin parah, terus makin nanti parah. komplikasinya macam-macam, barulah datang ke dokter. Oh, terus jadi kayak tiba-tiba nunggu. telat penanganannya, lebih parah akhirnya. Jadi kayak nunggu udah parah dulu gitu Nah, ya. kebanyakan kayak gitu. Jadinya sulit juga nanti pas mau diobati. Gitu. Jadi sebenarnya apa nih yang mungkin kita harus berapa kali ke dokter THT dalam 1 tahun atau dalam batas usia sekian harus sering-sering atau gimana sih supaya kita itu lebih Biar iya lebih lebih terjaga. aware, iya lebih terjaga lagi Iya, gitu. Jadi ya kalau misalkan buat orang-orang semuanya ya, jadi kalau misalkan mau membersihkan telinga atau aware supaya telinganya nggak sakit, nggak lebih parah nantinya, jadi harus rutin ke dokter THT setiap 6 bulan. Jadi harus dicek rutin dari segi kotorannya gimana. Terus nanti kalau misalkan ada kotoran itu nggak boleh di rumah dibersihin sendiri. Jadi harus dibersihin di THT supaya nggak mendorong ke lebih dalam ya Kak Dina. Benar. Karena kalau kan kita nggak tahu ya benda yang kita pakai kunci, Paten di banget. ujungnya kan tebel kan. Jadi kotorannya bukannya keluar, jadi ya tambah masuk. Dan itu kotor juga, jadi bisa nyebabin infeksi juga kan. Oh iya ya, karena alat-alatnya kan juga nggak steril gitu ya. Steril. Oke, biasanya sih memang ada banyak promo-promo tuh kan ya, karena sekarang banyak yang online ya. Iya sih benar. Yang membersihkan, iya gitu, ada senternya. Wah, udah kayak dokter THT aja. Enggak sih? Iya, Nah, benar. itu juga nggak boleh. Nggak boleh sih Kak harusnya, karena kan mereka nggak tahu prosedur yang benar kayak gimana. Terus kemungkinan terjadi ya komplikasi-komplikasi atau ya perburukan-perburukan yang lainnya ya kalau misalnya prosedurnya salah. Nah itu ya bisa jadi lebih parah. Mungkin karena dia juga kayak kurang tahu ya bahwa ada dampak sosial yang akan dirasakan jangka panjang ketika tidak peduli dengan kesehatan telinga. Mungkin dari situ. Nah, dampak sosialnya itu biasanya tuh kayak gimana? Ya. Nah, Ya, Kak jadi Isma dulu nih. biasanya kalau Pencet bel. Oh iya, bener. boleh. Ini mana ya belnya? Kring. Iya, jadi kalau dampak sosial ya, jadi misalkan anak-anak nih Kak, misalkan dia sering pakai earphone yang lama. Nah, terus lama-lama, misalkan sehari lebih dari 60 menit. Nah, itu lama-lama kalau misalkan diakumulasi nih, misalkan seminggu aja udah lebih dari 60 menit. Nah, itu lama-lama nanti telinganya itu bakal mengalami penurunan pendengaran. Terus nanti dampak sosialnya, dia nanti di sekolah belajarnya kurang fokus karena nggak bisa dengar gurunya. Kemudian nanti kalau dipanggil sama temen atau dipanggil sama di rumah dipanggil orang tua terus nggak denger, nanti akhirnya dia malah dikucilkan juga dari temennya kan, ih
kok nggak denger ya ini aneh itu, terus udahlah nggak usah diajak main. Nah itu bisa dampak sosial ke dia. Iya ya, gitu. jadi malah kayak dikucilkan gitu Nah, ya. Kamu bener. nggak dengeran, kamu orangnya gitu. Iya, keren banget. atau itu masih mending dengan bahasa yang bagus ya. Ih kamu nggak dengeran. Ih, Kalau udah pakai bahasa yang Iya, bully-bulian ya kan. Iya. Atau bahasa daerah ya. Oh, Kan iya. lebih ngena loh Oh, kalau iya bahasa sih, daerah iya karena kan sih. bahasa sehari-hari juga gitu ya. betul. Itu tapi kan itu buat anak-anak yang mungkin harusnya kita sebagai orang tua juga bisa lebih menjaga lagi gitu ya. Maksudnya kayak penggunaan earphone, headset, apapun itu yang di telinga, karena kan sekarang juga banyak ya yang model-model bentuk-bentuk Iya, gitu. Ya karena kalau untuk orang dewasa, Nah, nah ini soalnya kadang orang dewasa pun juga tetap kayak menganggap remeh gitu ya untuk kesehatan telinga gitu. Selagi aman masih bisa ngedenger gitu. Padahal kan kita juga nggak tahu pendengaran kita itu menurun atau tidak gitu kan. Cuma udah ngedenger gitu, cuma gitu doang. Padahal kan kita nggak tahu, siapa tahu ngedengernya pelan, lirih-lirih gitu ya. iya Kayak benar bisik-bisik. juga. Ini maksudnya dampak sosial buat Iya, orang dewasa. terus kenapa juga orang lebih dewasa itu juga kayak remeh juga untuk orang dewasa remeh ke kesehatan Iya, telinga kayak iya. gitu ya Kak ya. Ya gak dipungkiri ya kayak kalau misalkan orang dewasa ini mungkin karena mereka bekerja ya, sibuk dengan kesibukan masing-masing kayak gitu ya. Jadi apalagi masalah telinga ini bukan masalah yang dianggap penting kayak gitu kan biasanya. Jadi nggak dengar sedikit ya udah dibiarin aja gitu. Nah, dan memang kemudian nggak sedikit juga, agak sedikit atau banyak juga stigma-stigma yang berkembang di masyarakat kayak gitu ya. Ya kalau misalkan kalau misalnya pergi ke dokter itu justru ngabisin biaya gitu ya, biaya check up itu justru untungin dokternya Iya. gitu-gitu. Jadi ya stigma kayak gitu-gitu atau stigma juga kalau misalkan ke dokter dikasih obat, sering minum obat bisa bikin telinga tambah tuli gitu, bisa bikin nggak denger kayak gitu. Oh ada juga ya yang berpikir kayak gitu ya justru ya. Ya ada. Ke dokter malahan tambah sakit kan juga aneh ya. Nah, minum obatnya. Oh, minum obatnya. Jadi kalau banyak minum obat tuh bisa bikin telinga nggak denger gitu. Oh iya ya. Sayang banget ya sebenarnya ya. Iya, Berarti ini tugasnya dari stase THT gitu ya penyebutannya ya, untuk lebih lebih bisa merangkul masyarakat gitu untuk lebih aware lagi ke kesehatan telinga gitu ya. Berarti tugas-tugasnya DM nih ya kan, apalagi yang lagi di stase THT. Iya, Pernah nggak kalian itu maksudnya praktek langsung terjun langsung ke masyarakat gitu, kayak misalkan contohnya kayak di rumah sakit ya di polinya gitu, ataupun juga ada kegiatan lain tentang THT ini di luar. Iya, kalau di poli kan pasti kita langsung ke pasiennya ya Kak ya. Jadi periksa langsung, terus nanti kita langsung edukasi juga ke pasien dan keluarganya. Nah kemarin ini kita sempat ngadain penyuluhan juga di sekolahnya Dokter Alia dan pemeriksaan sebagai pemeriksaan buat adik-adiknya. Temanya itu dokter kecil ya, dokter kecil, sahabat telinga. Dokter kecil sahabat telinga. Jadi kalau misalkan dulu mungkin teman-teman ada yang pernah ikut kalau dokter kecil dulu itu secara umum. Nah, kalau ini khusus telinga. Gitu. Oh. Nah, di sana ini banget ya Kak ya. Pas kita presentasi, kemudian adik-adiknya itu antusias juga. gitu. Jadi aktif ngejawabin pertanyaan, terus aktif mau maju juga. bener Oh banget. gitu. Seru. Iya itu anak-anak TK ya. Anak-anak SD, TK. SD. Oh yang SD. Yang Oh, SD. Kelas 1, Soalnya 2, kan 3, 4. sekolahnya Dokter Alia kan mulai dari TK. bukan TK aja, yang 3 bulan juga 3 ada bulan. gitu kan. Jadi saya agak bingung. Ada yang dari PAUD, KBTK, SD itu yang kemarin itu yang SD. Yang SD, Oh, benar. SD sudah antusias ya. Iya, sudah antusias banget. Nah. Terus pas kita lakuin ada pemeriksaannya tes fisik namanya ya. Terus semuanya juga antusias. Mau coba Kak, mau coba gitu. Keren banget sekarang ya adik-adik. rajin belajar. Oh ya, mungkin ya karena kalau ditanya mau cita-cita mau jadi apa, rata-rata anak kecil kan dokter ya. Bisa ya? Enggak sih, Bisa ya? Ini ada acara jadi dokter kecil gitu ya? Iya, terus jadi akhirnya kan jadi lebih pengen lagi gitu. Gimana pengen sih lagi. gitu. Apalagi nyoba-nyoba, mungkin ada beberapa
apa namanya tes kesehatan Iya, gitu juga iya ya. sih. Jadi mereka itu kayak happy gitu, senang. Dulu juga pas dulu zamannya sekolah, saya juga ada dokter kecil kan ada jas-jas Iya, kecil iya, itu kan, benar, ya kan kecil. pakai gitu kayak bangga banget gitu Iya ya. sih. Tapi setelah besar kok kayaknya cita-citanya susah ya jadi dokter. Susah digapai. Iya juga. Kalian udah alhamdulillah lah udah jadi Alhamdulillah. dokter muda. Tinggal sebentar lagi ya. Sebentar Iya, lagi insya tinggal Allah. Insya Allah. Doanya. Berapa semester lagi sih? Satu Satu semester lagi. kayaknya. Insya Allah, Insya ya. Allah. Oh, Masya Allah. Abis ini ada rencana untuk ke spesialis nggak? Rencana pasti Rencana ada. pasti Oh, ada. rencana Cuma pasti ada. ya nanti berjalan dulu aja ya kayak. Oh,